Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke, alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama, mudah-mudahan hari ini nanti kita diberi kelancaran dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak, untuk membuat kita menjadi semangat akan saya kasih kata-kata penyemangat. Siapa kita? Santri FIKW 2. Pancasila. Jaya. NKRI. Oke, untuk mewujudkan, untuk membuktikan bahwa kita cinta NKRI, ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah bandanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Anak-anak yang saya banggakan, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ingin menyampaikan bahwa
Kalian tahu enggak, ketika ada tetangga kalian yang sakit, yang kurang mempunyai gizi, ya betul. Kemudian oleh tetangganya yang lebih kaya dikasih uang, dikasih makanan. Kalian tahu enggak? Tahu, itu namanya apa? Itu sedekah. Jadi betul, ketika ada orang yang membutuhkan, kemudian oleh tetangganya dikasih, itu namanya sedekah, betul. Seperti pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang fikih, tentang materi sedekah. Untuk itu nanti harap diperhatikan. Tapi sebelumnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah membaca buku fikih dan artikel jurnal, peserta didik mampu menemukan pengertian sedekah dengan tepat dan benar. Yang kedua, setelah membaca buku fikih, peserta didik mampu menemukan dalil atau dasar sedekah dengan tepat dan benar. Yang nomor tiga, tujuan nomor tiga adalah setelah diskusi kelompok, peserta didik mampu menemukan hukum sedekah dengan tepat dan benar. Selanjutnya, nomor 4, setelah diskusi kelompok, peserta didik mampu menemukan rukun dan syarat sedekah dengan tepat dan benar. Yang nomor 5, setelah diskusi kelompok, peserta didik mampu menemukan macam-macam sedekah dengan tepat dan benar. Yang selanjutnya, yang nomor 6, setelah menyimak video, peserta didik mampu menemukan tata cara sedekah dengan tepat dan benar. Nomor 7, tujuan pembelajaran terakhir adalah setelah menyimak video, peserta didik mampu mempraktikkan sedekah dengan tepat dan benar. Jadi dalam pembelajaran hari ini tujuan kita mempelajari materi sedekah adalah seperti 7 itu. Paham ya? Paham ya? Oke. Saya kasih link pembelajaran menggunakan media ya. Silakan link ini kalian buka, yaitu membaca buku fikih tahun 2020. Silakan di HP kalian dibuka menggunakan link tersebut. Ya. Sudah? Dipelajari ya.
Sudah dipelajari? Kalau materi dari buku paket sudah dipelajari, silahkan kalian buka kembali dari modul, linknya itu. Modul, linknya itu, silahkan dibuka. Bagaimana, sudah ketemu? Sudah bisa masuk modul? Kalau sudah yang dari modul, silakan yang dari materi PPT atau PowerPoint. Ini. Kalian lihat di PPT dengan menggunakan link yang ada ini. Ketemu, Rahma? Oke, kalau yang dari PPT sudah, silahkan kalian buka yang dari video. Video link yang ada di link YouTube. Silahkan dibuka linknya itu. Bagaimana kemudian tata cara orang berinfak itu di video, itu ada. Tidak apa-apa dikasih suara, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalian pahami dari video itu, materi yang ada di video itu.
Oke, kalau kalian sudah mempelajari dari materi online yang dari video YouTube, sekarang dari artikel, ya, linknya itu sudah ada, linknya sudah Pak Guru kasih, artikel tentang ketentuan infak. Coba dibuka. Oke, anak-anak yang saya banggakan, kalau kalian sudah melihat artikel tentang ketentuan sedekah, maka selanjutnya kalian akan saya kasih lembar kerja peserta didik, ya, LKPD. Namun sebelumnya, karena materi kita nanti ada 3 hal yang berbentuk literasi 2, pengetahuan dan yang satunya praktek, maka kelas kita ini akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Yang 2 kelompok itu untuk pengetahuan, nanti kita bagi kelompok 1 ya. Kelompok 1, karena ini 9 orang, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yang kelompok 1, ya. Yang kelompok 1 ini saya kasih, ini LKPD-nya. Ini kelompok 1, ini nanti berkumpul ya, berkumpul 3 orang. Ini kelompok 2, ya. Ini kelompok 3. Untuk tugasnya, ya, akan saya bagi biar ini nanti untuk mempermudah, ya. Untuk kelompok 1 berdiskusi dengan kelompoknya tentang pengertian sedekah, dasar atau dalil sedekah, kemudian hukum sedekah. Ini untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2, ya, untuk kelompok 2 ini nanti akan membahas tentang syarat sedekah, kemudian rukun sedekah dan tata cara sedekah. Ini untuk kelompok 2 yang nanti hasil diskusi kelompok 1 dan kelompok 2 nanti dipresentasikan di depan. Oke, maju ke depan. Kemudian untuk kelompok 3, ya, kelompok yang paling ujung itu nanti tugasnya adalah praktik.
Ya, bagaimana mengasihkan sedekah yang benar, kemudian bagaimana menerima sedekah yang benar. Paham? Dari sini paham nggih? Tidak masalah ya. Kalau sudah silahkan kalian berdiskusi, berkumpul dengan kelompok masing-masing. Kalian gunakan media online yang tadi sudah kalian pelajari untuk menjadi dasar kalian berdiskusi. Silahkan kalian buka materi online, baik itu buku, kemudian modul, kemudian PPT, kemudian dari YouTube, dan dari sumber artikel. Itu kalian jadikan dasar untuk kalian melaksanakan diskusi kelompok yang nantinya kalian presentasikan di depan. Oke, mau silahkan. Silahkan kalian buka dengan menggunakan HP, HP-nya dibuka kembali. Oke ya, untuk diskusinya sudah 10 menit. Silahkan untuk kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo Manda, silahkan. Ketua kelompok. Sini. Pengertian sedekah menurut bahasa berasal dari kata Arab yaitu sedekah yang artinya pemberian atau derma. Menurut istilah syariat Islam, sedekah adalah memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang atau harta dan lainnya tanpa mengharap imbalan dari orang lain dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dasar atau dalil sedekah. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 264.
Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir famasaluhu kamasali safwani alaihi turabun fa aswabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Oke, dari hasil presentasi kelompok 1 tadi, adakah yang ditanyakan? Atau memberi sanggahan atau tanggapan? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Tidak. Kalau tidak ada, semua sudah paham ya? Silahkan kita beri aplaus yang meriah untuk kelompok 1. Bisa kembali ke tempat. Oke, untuk selanjutnya kelompok 2 yang akan membahas tentang syarat rukun tata cara sedekah. Silahkan maju ke depan. Ini suaranya. Tiga, bentuk sedekah. Bentuk sedekah adalah sebagai berikut. A. Sedekah harta seperti memberikan uang, makanan, pakaian, dan barang yang berguna kepada pengemis, korban bencana, orang kena musibah, dan lain-lain. B. Sedekah sikap perbuatan seperti tersenyum, menyambut tamu dengan baik, menyingkirkan penghalang jalan, dan lain-lain. C. Sedekah lisan seperti berbicara sopan, mengucapkan salam, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. D. Sedekah pikiran seperti mengajari kebaikan, mengarahkan menuju kebaikan, berbagai ilmu, dan lain-lain. E. Sedekah tenaga seperti membantu membangun madrasah, pondok pesantren, masjid, musola, jalan dengan tenaga, dan lain-lain. 4. Keutamaan dalam memberikan suatu barang atau harta yang berupa sedekah sebaiknya diurutkan sebagai urutan prioritas sebagai berikut. A. Keluarga terdekat. B. Saudara terdekat. C. Anak-anak yatim. D. Tetangga yang dekat dan jauh. E. Sahabat atau teman. F. Ibnu Sabil dan lain-lain. 5. Perintah Allah dan Nabi Muhammad SAW dalam ajaran agama Islam untuk bersedekah adalah bersifat umum. Siapapun boleh melakukan, tetapi agar lebih jelas orang-orang yang diperintahkan untuk bersedekah adalah 1. Orang yang memiliki harta berlebih. 2. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Tidak menyebut-nyebut sedekah atau infak yang telah diperbuat. 4. Tidak menyakiti orang yang menerimanya. Oke, dari presentasi yang dilakukan oleh kelompok 2 tadi, adakah yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, semuanya sudah paham? Oke, kalau memang sudah ada dan semua sudah paham, mari kita beri aplaus yang meriah untuk kelompok 2.
Edgar, kamu kenapa nggak ke kantin? Tidak punya uang saku, ayah saya sakit. Oh, kasihan. Ini saya ada uang saku lebih dari orang tua saya. Saya sedekahkan ya. Iya, saya terima kasih. Oke anak-anak yang saya banggakan, hari ini kita sudah diskusi, sudah presentasi, sudah praktik memberikan sedekah sudah, maka kegiatan hari ini bahwa sedekah adalah suatu hal yang harus kita lakukan, maka marilah kita baca bersama-sama ya dalil tentang sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina itulah dalil tentang sedekah. Jadi setelah ini sebelum kita tutup saya kasih soal. Saya kasih soal yang ada di Google Classroom ya. Silahkan kalian buka Google Classroom masing-masing, kemudian kalian kerjakan. Ingat ya, namanya nama lengkap yang diisi. Jadi jawaban kalian di Google Classroom sudah terrekord dan masuk ke saya. Untuk selanjutnya kita lakukan refleksi ya. Kisah tamu yang kelaparan. Pada suatu hari ada seorang laki-laki datang ke rumah Rasulullah SAW. Tamu itu berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, aku datang kepadamu dalam keadaan lapar dan lemas." Rasulullah SAW mendatangi istrinya untuk mencari sesuatu yang bisa diberikan kepada peminta-minta yang kelaparan tersebut. Kemudian istrinya berkata, "Wahai Rasul, di rumah tidak ada secuil pun makanan, hanya ada minuman." Jawab istri Rasul. Setelah itu Rasulullah keluar menemui para sahabat dan bertanya, "Siapakah yang bisa menjamu tamu ini? Pasti Allah akan merahmatinya."
Sahabat dari Ansor berkata, "Ya Rasul, akulah yang akan menjamu tamu Tuhan." Kemudian tamu itu dibawa ke rumahnya. Sesampai di rumah sahabat Ansor, berkata pada istrinya, "Adakah makanan untuk tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini?" Istrinya menjawab, "Secuil pun tidak ada makanan untuk persiapan kita sendiri, kecuali ada beberapa makanan untuk anak-anak kita." Kemudian lelaki Ansor itu berkata pada istrinya, "Tidurkan anak-anak kita, lalu siapkan makanan untuk tamu yang hanya cukup untuk tamunya. Jika makanan sudah siap, matikan lampu dan aku akan berpura-pura makan bersamanya." Akibat menjamu tamu tersebut, istri dan anak-anaknya semalam tidak makan karena sudah dihidangkan pada tamunya. Kemudian sahabat Ansor datang ke rumah Rasulullah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Dari cerita, dari kisah ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa sedekah itu adalah sesuatu yang luar biasa. Sampai sahabat Ansor itu merelakan makanan untuk dirinya, istrinya, dan anaknya, yang itu satu-satunya diserahkan pada tamu yang kelaparan. Karena apa? Karena ada janji, Allah akan merahmatinya. Anak-anak, dari refleksi ini dapat kita tarik kesimpulan apabila kita mempunyai uang berlebih seperti yang dipraktikkan oleh teman kita tadi, kita punya uang berlebih, kemudian ada teman kita yang kebetulan kekurangan, maka kita boleh menyedekahkan atau baik sekali kita menyedekahkan harta kita. Uangnya 5.000 disedekahkan yang 1.000 untuk temannya yang kebetulan tidak punya. Ini luar biasa baik sekali. Anak-anak, saya banggakan. Mungkin itu pertemuan pada kali ini, mudah-mudahan di masa pandemi ini kita selalu diberi kesehatan, kita terhindar dari yang namanya virus COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kegiatan pada hari ini dengan membaca surat Al-Asr dan doa sapu jagat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis Rabbana atina fid dunya hasanah fil hasanah wa qina adzaban. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.